Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Atika Yulandari dengan NPM 2113022031 dari Program Studi Pendidikan Fisika jurusan MIPA Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Lampung tahun akademik 2021-2022. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan Undang-Undang Kepramukaan dari pasal 32 sampai pasal 39. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pendidikan kepramukaan yang diampu oleh Kak Tina. Baik, langsung saja. Pasal 32 yakni bagian keempat dari tentang organisasi pendukung yang berbunyi ayat 1, Satuan Organisasi Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B, huruf C, dan huruf D sesuai dengan tingkatannya dapat membentuk A. Satuan Karya Pramuka, B. Gugus Depan Pramuka, C. Satuan Komunitas Pramuka, D. Pusat Penelitian dan Pengembangan, E. Pusat Informasi dan atau F. Badan Usaha. Ayat 2, ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bagian kelima yakni Majelis Pembimbing, pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, pada setiap gugus depan dan kuartir sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat 2 dapat dibentuk Majelis Pembimbing. Ayat 2, Majelis Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisatorisan serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Ayat 3, Majelis Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Pemerintah, B. Pemerintah daerah, dan C. Tokoh masyarakat. Ayat 4, Majelis Pembimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C. Maksud saya ayat 3 huruf C harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka. Pasal 34 ayat 1, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja gugus depan, kuartir, dan majelis pembimbing ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Ayat 2, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Musyawarah Nasional. Selanjutnya yakni bagian ke-6 atribut, pasal 35 ayat 1, gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 memiliki atribut berupa A. Lambang, B. Bendera, C. Panji, D. Himne, dan E. Pakaian seragam. Ayat 2 yang berbunyi atribut gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan hak ciptanya. Selanjutnya bab 5 dalam Undang-Undang Gerakan Pramuka tentang tugas dan wewenang. Yang pertama ada pasal 36. Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas A. Menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan, B. Membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan, serta C. Membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan. Selanjutnya pasal 37. Pasal 37 ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ayat 2 yakni pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh menteri, gubernur, serta bupati atau wali kota. Selanjutnya bab 5 tentang hak dan kewajiban, yakni pasal 38, setiap peserta didik berhak A. Mengikuti pendidikan kepramukaan, B. Menggunakan atribut pramuka, C. Mendapatkan sertifikat dan atau tanda kecakapan kepramukaan, dan D. Mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan. Selanjutnya pasal 39, setiap peserta didik berkewajiban A. Melaksanakan kode kehormatan pramuka, B. Menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka, dan C. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan kependidikan kepramukaan.
Sekian penjelasan dari saya tentang Undang-Undang Kepramukaan dari pasal 32 sampai 39. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.